saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Kalau kita mencari guru yang bodoh, yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti ilmu nahwu dan shorob, bagaimana kita memahami kaidah-kaidah syariat? Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu ami wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, termasuk dari orang-orang yang beruntung, termasuk dari orang-orang yang amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap tahun berada dalam kebaikan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan yang akan saya bahas, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada saudara-saudari yang sering menonton konten saya, yang sering menyaksikan konten saya. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon dari isi ceramah Ustadz Gilang Al-Ghifari. Beliau menyampaikan belajar sama satu Habib, walaupun Habibnya bodoh, ukurannya, perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Jadi satu Habib yang bodoh, belajar sama satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Itu kata siapa? Kata Ustadz Gilang Al-Ghifari. Kepada semua umat kaum muslimin saya sampaikan, jangan terpengaruh dengan ceramah yang seperti itu. Kita wajib memastikan, kita wajib menyampaikan bahwa seorang Habib atau seorang syarif kita tetap harus memuliakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Kita harus memastikan memuliakan seorang Habib, mencintai seorang Habib. Kenapa? Karena nasabnya bersambung dengan Rasulullah, karena termasuk min ahlil bait. Tapi dengan catatan min ghairi guluin wala israfin. Tidak boleh berlebihan. Kita mencintai habaib, wajib menghargai habaib, wajib menghormati habaib, tapi tanpa berlebihan. Lain lagi sekarang kalau kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu kepada selain Habib bukan berarti kita tidak hormat kepada Habib. Karena kita kalau mencari ilmu atau ingin memondokkan anak kita, kita harus cari guru yang alim, yang paham Al-Quran, yang paham hadis, yang paham tentang kaidah-kaidah syariat. Kita ingat penjelasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana dijelaskan orang yang bodoh kal mayyiti yamshi, bagaikan mayat yang berjalan. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan, man takallama bi ghairi fannihi ata bihadhil ajaibi. Barang siapa yang berbicara tanpa dengan bidangnya, tanpa faknya, ata bihadhil ajaibi, dia akan berbicara, dia akan datang dengan segala sesuatu yang aneh-aneh. Tidak pantas disampaikan, ternyata disampaikan. Ini kalau orang yang tidak mengerti, ini kalau orang yang tidak paham. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah.
apabila sebuah perkara, sebuah amar diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi kalau kita mau cari guru yang alim agar tidak mengajarkan terhadap sesuatu yang aneh-aneh. Kita harus cari guru yang alim agar tidak menjadi gerbang kehancuran. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau kita mencari guru yang bodoh, yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti ilmu nahu dan shorob, bagaimana kita memahami kaidah-kaidah syariat? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kita harus paham tentang hadis? Bagaimana kita harus paham tentang ijma' dan qiyas dan kaidah-kaidah syariat? Ilmu cahaya, ilmu adalah nur. Dengan adanya ilmu, kita akan bisa melihat, kita akan bisa menatap masa depan. Jadi cari guru yang alim, yang mengerti tentang syariat. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah jelas berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu, orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Selanjutnya kita baca pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marakil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afada ba'duhum, sebagian ulama memberikan faidah, memberikan pemahaman, annaman intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladil Hasani wal awil Husaini wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimman yusawihi fi rutsbati bisittina darajah. Bahwa sesungguhnya seseorang yang bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud dengan orang itu yang bernasab kepada Rasulullah, yaitu dari anak cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Dan orang itu gairu alimin, tidak alim, tidak pintar, maka derajatnya dia melebihi 60 derajat dari orang yang awam. Artinya ada seorang syarif, seseorang yang bernasab kepada Rasulullah itu tidak alim, artinya bodoh, maka derajatnya melebihi 60 derajat dari orang biasa, dari orang ajami yang juga bodoh. Ini bukan cerita, bukan berbicara tentang masalah antara orang yang alim dengan orang yang bodoh, tidak, tapi berbicara Habib yang bodoh, orang ajam yang bodoh, maka derajatnya lebih tinggi Habib, 60 derajat selisihnya. Wa annal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, ada orang yang alim, alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang alim tidak bernasab kepada Rasulullah, tidak bersambung nasabnya dengan Rasulullah. Yafuku ala ghairil alimi, maka lebih unggul derajatnya daripada orang yang tidak alim. Walaupun orang yang tidak alim itu mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Walaupun orang yang tidak alim itu nasabnya bersambung dengan Rasulullah dengan 60 derajat lebih tinggi orang yang alim. Artinya saya contohkan, ada orang yang alim nasabnya tidak bersambung dengan Rasulullah, anggaplah bukan Habib. Ada orang yang tidak alim, dia nasabnya bersambung dengan Habib atau dzurriyyah Rasulullah. Sekarang mana tinggi derajatnya?
maka derajatnya lebih tinggi orang yang alim. Ini menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Walaupun dia bukan dzurriyyah Rasulullah, tapi orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dia juga termasuk keluarga Rasulullah dengan sebab ilmunya. Karena orang yang alim, kalau sekarang alim mengamalkan ilmunya, maka dia akan mencapai khasyah. Apa khasyah? Takut kepada Allah. Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, dia adalah ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Maka pewaris Nabi itu juga termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab mengamalkan ilmu, melaksanakan apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat mencerahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Hati-hati di dalam mencari ilmu, jangan mencari ilmu kepada orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak mengerti Al-Qur'an.